Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Kemudian marilah kita persembahkan salawat dan salam kepada junjungan mulia kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat beliau, para kerabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang selalu berusaha untuk menjalankan perintah-perintah beliau, melaksanakan sunnah-sunnah beliau, dan mudah-mudahan kita termasuk di antara golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ilmu dan keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang belajar ilmu. Dan mudah-mudahan kita berharap, kita berniat, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya sehingga kita bisa membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudaraku sekalian, seperti yang telah kita maklumi bahwasanya salah satu kelebihan orang yang berhubungan dengan ilmu, baik itu orang yang mengajarkan ilmu, orang yang belajar ilmu, Allah akan memberikan kemuliaan dengan beberapa kemuliaan yang tidak Allah berikan kepada orang-orang yang lainnya. Bahkan jelas dalam Al-Quran yang sering kita dengarkan, Allah mengatakan, Allah berfirman, kata Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Allah beri ilmu. Untuk itu dalam hadis-hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga banyak diterangkan menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan ilmu. Ini artinya banyak rahasia-rahasia yang hanya Allah berikan bagi orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang berilmu. Begitu juga dengan orang yang berusaha untuk menjadikan orang lain supaya mempunyai ilmu, atau orang yang mengajarkan ilmu, terutama ilmu agama. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Zir bin Hubaish, dari sahabat Zir bin Hubaish, qala, beliau mengatakan, sami'tu Safwan ibni Asal radhiyallahu anhu qala, saya mendengar, kata Zir bin Hubaish, dari sahabat Safwan bin Asal radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul mengatakan, Rasul bersabda, ma min kharijin kharaja min baitihi fi talabil ilmi illa wada'at lahul malaika ajnihataha ridwan bima yasna. Ma min kharijin, tidaklah seseorang keluar pergi, min baitihi, meninggalkan rumahnya, fi talabil ilmi, dengan niat untuk talabul ilmi, dengan niat untuk belajar ilmu, illa wada'at lahul malaika ajnihataha, kecuali para malaikat akan membentangkan sayap-sayapnya, akan memberikan naungan buatnya. Kenapa seperti itu? Karena ridwan bima yasna, karena mereka ridha, senang dengan apa yang telah dilakukan oleh para penuntut ilmu, oleh para pengajar ilmu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi jelas
Di antara keutamaan orang yang belajar ilmu, orang yang keluar dari rumahnya berniat untuk belajar ilmu, malaikat akan memberikan naungan dengan sayapnya. Artinya mereka akan memberikan sesuatu yang tidak pernah dirasakan oleh orang selain orang yang mencari ilmu. Ketika kita keluar rumah dalam keadaan panas atau dalam keadaan cuaca yang tidak bersahabat misalnya, tiba-tiba ada teman kita, sahabat kita memberikan payung atau memberikan sesuatu sehingga kita tidak merasa kepanasan, kita tidak merasakan kehujanan dan sebagainya, tentulah kita senang, nyaman ketika kita berjalan menuju tempat yang akan kita pergi. Nah, begitu juga bagi orang yang berniat untuk menuntut ilmu. Bukan seseorang, bukan manusia, malaikat yang langsung akan menaunginya. Sehingga orang itu di hatinya akan merasakan ketentraman, merasakan kenyamanan. Kenapa seperti itu? Karena malaikat membentangkan sayapnya, menaunginya, sehingga akan merasakan kenyamanan dalam hatinya ketika menuntut ilmu. Ini bagi orang yang menuntut ilmu, yang niatnya betul-betul ingin belajar ilmu, niatnya betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.